Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini saya melanjutkan materi dari video pembelajaran yang lalu, yaitu masih dengan materi kenaikan titik didih larutan, gitu ya. Nah, lanjutan daripada video minggu yang lalu, kalau di video minggu yang lalu kita mempelajari kenaikan titik didih larutan untuk zat yang sifatnya non-elektrolit, gitu ya. Tetapi hari ini kita akan membahas bagaimana kalau zatnya sifatnya elektrolit, gitu ya. Baik, silakan disimak video pembelajaran pada hari ini. Saya berharap dengan adanya video ini bisa membantu kalian yang kelas 12 ya, supaya belajar kimianya jauh lebih mudah dan terarah. Oke, nah baik, kenaikan titik didih larutan untuk zat yang sifatnya elektrolit, gitu ya. Oke, baik, rumus yang pertama kita menggunakan ini tetap sama, delta TB sama dengan M dikalikan KB dikalikan dengan I, itu bedanya. Jadi kalau ada zat elektrolit, maka harus dikalikan dengan I. Tentu masih ingat ya sebelumnya untuk siswa kelas 12 ya, bahwa zat elektrolit itu bisa terdiri dari asam, gitu ya, termasuk nanti kuat dan lemah, termasuk juga basa, gitu ya, ada kuat dan lemah dan juga garam, gitu ya. Oke, baik, ini rumus pertama yang kita pelajari. Rumus yang kedua yaitu kita menggunakan rumus delta TB sama dengan M-nya saya ganti menjadi gram dibagi MR kali 1000 dibagi P, gitu ya. Untuk KB-nya tetap, I-nya juga sama, gitu ya. Nah, I itu apa nanti ada di bagian keterangannya dan penjelasannya. Oke, yang ketiga tetap masih berlaku dengan rumus TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Oke, nah sekarang keterangannya tentu masih ingat ya, seperti halnya di video yang lalu, ya, atau mungkin kalian juga sudah membaca dari beberapa literatur buku, gitu ya, bahwa delta TB adalah kenaikan titik didih larutan, gitu ya. Perhatikan ada kata kenaikan kalau ada segitiganya, gitu ya. Kemudian M-nya adalah molalitas larutan. Kemudian KB-nya tetapan kenaikan titik didih molal. Kemudian GR, ya yang saya tulis seperti ini, GR itu adalah masanya, gitu ya. Kalau MR sudah tahu ya, massa molekul relatif, gitu ya. Kemudian P adalah massa pelarut, ya P ini, ya. Nah, karena atasnya ada 1000, maka P ini satuannya gram. Ingat-ingat ya, kalau atasnya ini 1, maka P-nya bersatuan kilogram. Oke, cuma secara umum, sekali lagi secara umum, rata-rata P-nya satuannya gram, gitu ya. Makanya di sini saya menggunakan rumus, mohon maaf, ya di sini saya menggunakan rumus 1000 dibagi P, gitu ya, dengan catatan P-nya satuannya gram. Tapi nanti seandainya kalian menemukan soal yang nilai P-nya adalah kilogram, ya maka otomatis angka 1000 yang di atas ini boleh diganti angka 1, gitu ya. Oke, untuk TB larutan berarti yang dimaksud adalah titik didih larutan, gitu ya. Kemudian TB pelarut tentu saja titik didih pelarutnya. Sekali lagi, pelarutnya bisa menggunakan air, bisa menggunakan alkohol, bisa menggunakan benzena, bisa menggunakan bensin, ya, dan pelarut-pelarut lainnya. Oke, nah ini yang dimaksud dengan I. Oke, mohon maaf. Ini yang dimaksud dengan I adalah faktor Van Hoff. Ya, jadi huruf I ini, pengali ini, inilah yang dimaksud dengan faktor Van Hoff. Nah, apa rumusnya dari faktor Van Hoff? Ya, silakan diamati. Nah, ini adalah rumusnya. I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Gitu ya. Di mana N adalah banyaknya ion.
Maksudnya adalah ion positif dan ion negatif. Itu masing-masing ada berapa, lalu dijumlah banyaknya. Gitu ya. Kemudian alfa, mohon maaf di sini ya, alfa adalah derajat ionisasi. Atau ada guru yang bilang derajat disosiasi juga boleh. Nggak ada masalah. Gitu ya. Oke, baik. Sebagai contoh, nah misalnya seperti ini. Ya, MgOH2 kali terurai menjadi Mg2 positif ditambah 2OH negatif. Gitu ya. Nah, yang dimaksud ini banyaknya ion adalah positif dan negatifnya. Artinya, lihat di sini ion positifnya ada 1 ion, ion negatifnya ada 2 ion, gitu ya. Sehingga jumlah ionnya ya itu adalah 3, gitu ya. Nah, terkadang mohon maaf, kadang siswa salah mengartikan. Siswa mengartikan plus dan minusnya itu ini yang dijumlah. Jadi 2 plus ditambah yang ini 2 min jadinya 0. Itu ya. Nah, itu yang sering salah persepsi gitu ya atau salah tangkap ya. Nah, ini oke, mohon maaf. Ya, yang di atas ini 2 plus atau yang min ini namanya muatan. Gitu ya. Kalau dijumlah pasti 0. Kalau muatan dijumlah pasti 0. Gitu ya. Nah, sedangkan yang dimaksud banyaknya ion itu maksudnya adalah ion positif ada berapa buah gitu ya. Nah, ion negatifnya juga ada berapa buah, lalu dijumlahkan. Gitu ya. Nah, dengan demikian seperti ini nilai N-nya sama dengan 3. Oke. Nah, alfa ini ya atau dibilangnya derajat ionisasi, masih ingat dulu waktu di kelas 11 gitu ya. Kalau zatnya kuat, maka alfanya 1. Gitu ya. Kalau zat elektrolitnya lemah, maka nilai alfanya adalah di atas 0 tapi di bawah 1 gitu ya atau bilangannya pecahan. Nah, kalau alfanya 1 seringnya tidak ditulis. Gitu ya. Jadi seperti ini misalnya, nah MgOH2 kali misal ada soal nanti seperti ini, alfanya tidak ada, Pak. Nah, maka dengan demikian nilai alfanya adalah 1 gitu ya. Baik. Saya ambil contoh. Nah, sebanyak 8,7 gram K2SO4 dengan MR174 dilarutkan ke dalam 250 gram air. Jika Kb-nya air 0,52, berapakah kenaikan titik didih larutan tersebut? Oke, kita tulis yang diketahui. Nah, larutan K2SO4 tentu elektrolit kuat. Gitu ya. Jadi kalian rata-rata harus sudah hafal dan harus sudah paham. Gitu ya. Kemudian masanya adalah 8,7 sesuai yang ada di soal dengan MR174. Kemudian massa airnya 250 sesuai yang ada di sini. Gitu ya. Kemudian Kb-nya 0,52. Nah, yang ditanyakan adalah kenaikan titik didih larutan ya atau delta Tb. Nah, karena zatnya elektrolit kuat, ya mohon maaf saya warnai merah ya supaya tidak luput dari pandangan gitu ya. Nah, sekarang K2SO4-nya kita ionisasikan dulu. Saya tulis di sini terlebih dahulu. K2SO4 maka akan terionisasi menjadi 2K positif ditambah SO4 2 negatif. Nah, seperti halnya tadi di contoh di slide sebelumnya, maka dari sini ya nilai N-nya adalah 3, dari ini 2 ditambah 1, gitu ya, 3 dan alfanya 1, gitu ya. Di sini alfanya tidak diketahui. Dan zatnya kuat. Kalau kuat maka alfanya 1, gitu ya. Nah, baru kita masukkan ke rumus. Nah, ini rumusnya I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Gitu ya. N-nya tinggal kita masukkan, yaitu 3. Dikurangi 1 berarti 2. Alfanya 1. Berarti ini 2. Maka 1 ditambah 2, maka hasilnya tetap
3, gitu ya. Nah, nanti diingat-ingat ya, ini sebagai bahan belajar saja dan semua guru kimia sudah tahu kok ya dengan trik ini. Jadi, kalau nilai N-nya misalnya berapapun ya, tapi maksimal 3 biasanya, kalau N-nya 3 dan alfanya sama dengan 1, maka nilai I-nya pasti sama dengan nilai N-nya. Gitu ya. Tapi kalau alfanya bukan 1, ya maka harus masuk ke rumus ini. Gitu ya. Jadi ini sebagai tambahan ya, sebagai trik biar mudah dan nggak lama menghitungnya gitu ya. Sekali lagi saya ulangi, jika N sama dengan 3 dan alfa sama dengan 1, sekali lagi N-nya berapapun ya, tapi sekali lagi biasanya maksimalnya 3 dan alfanya harus 1, sekali lagi, maka nilai I-nya akan sama dengan N-nya. Gitu ya. Kalau alfanya nggak 1, maka harus masuk ke rumus ini. Oke, baik. Kalau sudah, maka masuk ke rumusnya tadi, delta TB, gram dibagi MR, kali 1000 dibagi P, kali KB, kali I. Awas, I-nya lupa biasanya. Gitu ya. Maka tinggal saya masukkan. Gramnya sesuai di sini, 8,7 dibagi 174, kali 1000 per 250, ya 1000 per 250 dari sini. Kemudian kali 0,52, kali 3. Nah, 3-nya dari sini. Oke. Nah, maka nanti kalian hitung ketemunya 0,312. Nah, biasanya kadang kalian lupa mengalikan 3. Gitu ya. Dan biasanya nanti kalau soalnya dalam bentuk pilihan ganda, ya kalian lupa mengalihkan 3 seperti ini, itu jawabannya juga ada. Biasanya. Gitu ya. Jadi sekali lagi mohon lebih teliti kembali. Oke. Baik, soal nomor 2. Nah, jika 0,68 suatu elektrolit biner, nah, kalau ada kata seperti ini, elektrolit biner, berarti nilai N-nya sama dengan 2. Karena dia bilangnya biner. Pak, kalau 3 apa namanya? Kalau 3 Turner. Gitu ya. Oke. Dengan MR204 dilarutkan dalam 100 gram air dan mendidih pada suhu 100,026. KB air diketahui 0,52. Berapakah derajat ionisasi elektrolit di atas? Oke. Kita tulis dulu senyawanya elektrolit biner. Nah, ini saya tuliskan N sama dengan 2. Itu ya. Ingat yang ditanyakan dia derajat ionisasinya. Berarti nanti kita cari nilai I-nya dulu. Gitu ya. Kalau I-nya sudah ketemu baru masuk ke rumus I yang tadi. Ya. Oke, ini kita selesaikan terlebih dahulu. Masanya 0,68 gram. Yang ini maksudnya. Kemudian massa airnya, P-nya adalah 100 gram dengan KB 0,52. Ya. TB larutannya 100,026 nih. Ya, karena dia sudah di atas 100. Yang ditanyakan derajat ionisasi. Oke. Nah, masuk ke rumus delta TB dulu. Gram dibagi MR kali 1000 dibagi P kali KB kali I. Gitu ya. Kalau sudah, nah ingat di sini, ini kan delta TB ya yang diminta. Sementara di sini TB larutan, dia udah di atas 100. Itu yang pertama. Kedua, dia dilarutkan di dalam air. Nah, masih ingat di materi yang lalu, kita cukup mengurangi angka ini dengan 100. Gitu ya. Jadi tinggal 0,026. Oke, baik, saya tulis seperti ini. Nah, yang ini 0,026. Gramnya pakai ini, 0,68 dibagi 204. 1000-nya tetap, dibagi 100 karena 100 gram, kali 0,52 kali I. Ya, ini yang kita cari dulu. Kalau kalian mau langsung memasukkan rumusnya boleh. Tapi biasanya kalau terlalu panjang nanti bingung. Gitu ya, maka saya putuskan I-nya kita cari dulu nilainya berapa. Gitu ya. Baik, ini ada yang bisa dicoret, yaitu 1000 dengan 100. Ya, sehingga ya nilainya ini 0,026 kali 204. Kemudian di bagian di atas, ya 0,68 ini kan masih 10 ya. Kali 0,52, maka di sini jadi
5,2. Nah, ini kalau kalian hitung boleh menggunakan bantuan kalkulator, hasilnya adalah 1,5. Oke, kalau sudah, nilai I-nya masuk ke rumus ini. 1, mohon maaf, I sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 kali alfa. Gitu ya. Sehingga I-nya adalah 1,5 sama dengan ini 1 plus N-nya kan 2. Nah, dari soal ini 2 dikurangi 1 berarti kan 1 gitu ya kali alfa. Sehingga 1,5 sama dengan ini satunya tetap. Nah, ini kan 1 alfa gitu ya alias alfa saja. Nah, dari sini kalian sudah pasti tahu ya kan? Nah, maka nilai alfanya adalah 0,5 atau kalau diminta persen maka 50%. Oke, baik. Sudah difahami ya? Oke, soal berikutnya. Sebanyak 11,7 gram NaCl dengan MR 58,5 dilarutkan dalam 500 gram air. Tentukan titik didih larutan tersebut. Nah, perhatikan kalimatnya titik didih. Gitu ya. Nah, kita tulis yang diketahui larutan NaCl elektrolit kuat. Tipenya. Kemudian masanya 11,7 dengan MR 58,5. Kemudian airnya 500 gram. KB-nya 0,52. Nah, yang ditanyakan titik didih larutan NaCl. Ya. Nah, saya tuliskan dulu NaCl-nya, kita ionisasi menjadi Na plus ditambah Cl min. Ya, masih ingat ya? Nah, dari sini lihat N-nya sama dengan 2, alfanya 1. Nah, berarti nanti otomatis nilai I-nya sama dengan N-nya, yaitu 2. Gitu ya. Nah, kalau sudah, ya I-nya tidak saya tulis di sini, saya langsung ke sini ya. Nah, delta TB sama dengan gram dibagi MR, kali 1000 dibagi P, kali KB, kali I. Oke, kita cari delta TB-nya dulu. Maka sama dengan gramnya langsung saya masukkan 11,7 dibagi 58,5. Kemudian 1000 per 500, karena airnya 500 gram. Itu ya, KB-nya 0,52 dari sini. Ini ya. Nah, I-nya 2. Nah, I-nya diambil dari N-nya ini. Gitu ya. Oke, paham ya yang tadi ya? Karena ini N-nya 2, alfanya sama dengan 1, maka pasti I-nya 2. Oke. Nah, ini kalau kalian hitung boleh menggunakan bantuan kalkulator, maka ketemunya adalah 0,416 derajat Celcius. Kalau sudah, maka masuk ke TB larutan. Sama dengan TB air ditambah delta TB. Nah, ingat TB-nya air adalah 100 derajat. Nah, ditambah 0,416. Itu ya. Nah, baik. Sehingga hasilnya adalah 100,416 derajat Celcius. Oke. Baik. Soal berikutnya. Nah, larutan A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 dengan MR 208 dalam 2 kg air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram senyawa organik non-elektrolit dalam 1 kg air. Jika pada tekanan yang sama, nah ini sengaja saya warnakan biru ya untuk mempermudah gitu ya. Delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB larutan A. Maka massa molekul relatif zat organik tersebut adalah berapa? Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Larutan A, BaCl2 elektrolitnya kuat. Oke, kemudian masanya 4,16 dengan MR 208. Kemudian airnya dia 2 kilo. Gitu ya. Kemudian larutan B sifatnya organik.
non-elit, ya, non-elektrolit. Masanya adalah 15 gram, kemudian airnya 1 kilo. Nah, yang ditanyakan adalah MR dari senyawa organik tersebut. Nah, ini ada petunjuk yang saya warnai biru, ya. Delta TB larutan B sama dengan 2 kali delta TB larutan A. Nah, ini kita jadikan patokan yaitu ini. Nah, jadi delta TB miliknya B sama dengan 2 kali delta TB miliknya A. Gitu ya. Kalau sudah, kita tuliskan rumusnya masing-masing. Gram dibagi MR kali 1 per P. Nah, karena di sini P-nya satuannya kilo. Gitu ya, maka atasnya saya beri angka 1 saja. Paham ya? Karena di sini P-nya satuannya kilo. Ini juga. Gitu ya. Ini kali KB saja. Karena yang B sifatnya non-elit. Nggak pakai I. Masih ingat ya? Sementara yang A dia elit. Ya, atau elektrolit kuat maksudnya. Oke. Duanya tetap dari sini. Rumusnya kita ganti gram per MR 1 per P kali KB kali I. Oke. Nah, KB-nya pasti kan sama karena dia sama-sama di dalam air. Maka KB-nya boleh dicoret. Oke. Nah, yang tidak dicoret tinggal kita masukkan angkanya. Ya. Maka ingat ini yang miliknya B ya. Berarti 15 dibagi MR yang ditanya. Ya, 1 per P-nya karena dia 1 kilo maka 1 per 1. Paham ya? I2-nya tetap. Gramnya kita ambil dari yang sini 4,16. MR-nya 208. Ya. 4,16 bagi 208. Airnya 2 kilo. Maka 1 per 2 ini kali 3. Ya, I-nya 3. Masih ingat ya? BaCl2. Berarti BA-nya 1, Cl-nya ada 2. Gitu ya. Maka nilai I-nya 3. Ya, harus sudah bisa ya. Jadi tidak usah diionisasikan. Oke. Nah, kalau sudah ini dan ini bisa kita coret ya, setengah dengan 2. Ya, berarti kita anggap tidak ada. Nah, maka MR bisa kita dapat dari 15 kali ini 208 gitu ya. Nah, lalu dibagi 4,16 kali 3. Nah, ini kalau kalian hitung nanti ketemunya 250. Gitu ya. Jadi MR dari zat tersebut adalah 250. Oke. Baik, soal yang terakhir. Nah, jika larutan A dibuat dengan melarutkan 58,5 gram NaCl dalam 5 kg air dan larutan B dibuat dengan melarutkan 190 gram MgCl2 ke dalam 5 kg air, gitu ya. Jika kedua senyawa terionisasi sempurna dalam air, maka perbandingan delta TB larutan A terhadap delta TB larutan B. Oke, ini MR-nya sudah ada. Yang NaCl 58,5, yang MgCl2 MR-nya adalah 95. Oke, kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Larutan A NaCl elektrolit kuat. Oke, masanya adalah 58,5. Ya, MR-nya tidak saya tulis ya, karena kita anggap di sini sudah ada. Itu ya. Kemudian massa airnya 5 kilo. Kemudian larutan B, MgCl2, juga elektrolit kuat. Masanya adalah 190 gram. Gitu ya. Nah, P-nya juga 5 kilo. Yang ditanyakan adalah perbandingannya. Gitu ya. Nah, maka kita bisa buat dari sini. Nah, delta TB miliknya A dibanding atau per itu ya delta TB miliknya B. Nah, ini masing-masing kita ganti dengan rumusnya. Gitu ya, gram dibagi MR kali 1 per P. Ya, di sini saya beri keterangan kilo gitu ya. Nah, jadi boleh ditulis seperti ini. Artinya kilo ini menunjukkan bahwa P-nya nanti bersatuan kilo.
Kenapa? Karena angka di atasnya 1 gitu ya. Lalu kali KB-nya, lalu kali I-nya. Oke. Nah, seperti yang tadi, nilai KB-nya bisa kita coret gitu ya. Yang atas maupun yang bawah. Oke. Nah, kalau sudah angkanya tinggal kita masukkan. Yang A itu kan NaCl ya, maka 58,5 nih dibagi MR-nya 58,5 kali 1/5 karena dia 5 kilo. Lalu I-nya 2 karena NaCl. Gitu ya. Yang B MgCl2 yaitu 190 masanya dibagi 95. 95 itu MR-nya yang ini. Itu ya, bisa dilihat di kursornya. Nah, kemudian T-nya juga 1/5 gitu ya, 1/T. Nah, ini juga sama 1/5 kemudian kali 3 I-nya. Ya, MgCl2. Mg-nya 1, Cl-nya ada 2. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nah perhatikan di sini karena ada sama-sama 1/5-nya boleh dicoret. Ya. Nah, yang nggak bisa dicoret ya, yang tidak dicoret menurut saya, nah maka boleh disederhanakan bentuknya. Jadinya ini yang 58,5 dibagi yang ini hasilnya 1 lalu kali 2 yaitu ini. Ya, maka nulisnya kan 1 kali 2. Biar tahu gitu ya. Atau seandainya bagi yang sudah bisa langsung 2 saja boleh nggak apa-apa. Oke, terus yang ini 190 dibagi 95 adalah 2. Itu ya, yang ini 3. Ya, nah ini kan bisa sering dicoret gitu ya. Nah, sehingga perbandingannya adalah 1/3. Gitu ya. Nah, maka jadi nilai delta TB-nya A terhadap B adalah perbandingan. Sekali lagi, mohon maaf. Di sini yang diminta perbandingan delta TB-nya A terhadap B. Berarti A dibagi yang B maksudnya. Gitu ya. Maka perbandingannya adalah 1/3. Baik, bisa difahami ya. Nah, inilah materi yang bisa saya share pada kalian siswa-siswi kelas 12 ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu proses belajarnya supaya dalam hal ini gitu ya, belajar mengenai sifat koligatif larutan teruntuk subbab titik didih larutan gitu ya. Ya, semoga bisa terbantu dan belajarnya jauh lebih mudah gitu ya. Nah, baik, sampai ketemu di video pembelajaran kimia minggu depan. Saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini ya. Itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 ya. Semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.